Halo, selamat pagi ya guys ya. Gue mau cerita tentang diriku sendiri, kenapa saya tidak bisa punya sepeda motor sendiri ya guys ya. Aku mau cerita-cerita aja nih guys ya, sebenarnya ya guys ya. Pada ngapain, mau cerita ngapa? Gue juga bingung nggak punya sepeda motor ya guys ya. Nah ini aku cerita kenapa gue nggak punya sepeda motor sendiri ya. Karena apa? Karena itu kalau gue cerita ya agak menyedihkan bagi diriku sendiri. Nah, gue mulai dari awal tuh dulu lulus sekolah, saya kerja. Nah, saat itu orang tua atau bapak saya apa ya, karena saya karena karena saya kerja tidak punya sepeda motor, ayah saya ayah saya punya inisiatif sendiri, yuk beli sepeda motor untuk kamu kerja ya. Saya setelah itu sudah dibelikan sepeda motor, tapi kredit yang bayar saya. Tapi suatu saat beberapa bulan berjalan ya guys ya, ayah saya itu punya anak buah ya, nggak punya sepeda motor. Akhirnya dia meminta sepeda motor saya untuk dikasihkan ke anak buahnya ya guys ya. Itu ceritanya. Nah, karena anak buahnya tidak punya sepeda motor, ya yang diminta sepeda motor saya guys ya. Nah itu mulai perselisihan dengan ayah kandung saya sendiri, nggak saya kasih, ayah saya ajak ribut. Nah saya nggak kasih lagi, ribut lagi sampai ramai, akhirnya saya diusir dari rumah itu. Sampai tas di apa ya, tas itu diisi pakaian saya diberikan tiket, diusir pergi dari rumah itu guys. Karena apa? Sepeda motor itu tidak saya kasihkan, karena itu sepeda motor saya sendiri, yang kredit saya sendiri. Ayah saya yang bantu saja carikan kredit motor, karena ayah saya anak buahnya tidak punya sepeda motor, ya diminta, akhirnya ribut bla bla bla. Ya udah, akhirnya saya diusir dari rumah. Ya saat itu saya masih kerja, akhirnya saya kerja resign, mundurkan diri. Ya itu yang pertama kali. Yang kedua kalinya itu tidak punya setelah itu tidak punya sepeda motor lagi ya guys ya. Nah karena apa, nah setelah itu kan, setelah saya diusir dari bapak saya, disuruh pergi ke Jakarta. Nah sama di Jakarta itu hanya berapa minggu, saya balik pulang lagi, disuruh oleh ayah saya lagi. Nah akhirnya saya pulang lagi ke Solo. Lah pulang ke Solo itu saya dapat kerjaan lagi. Nah saya beli sepeda motor sendiri. Nah punya sepeda motor sendiri, dolalae ayah saya itu minta lagi sepeda motor itu. Untuk apa? Minta ganti rugi dia, karena setelah saya pulang itu, karena saya beli patungan sama ayah saya. Ternyata ayah saya itu apa ya, ya gitu lagi, karena ada kebutuhan mendesak apa buat temannya yang nggak punya sepeda motor saya diminta lagi guys. Sampai sekarang ya berulang kali itu guys, ayah saya itu punya apa, perhitungan sama saya. Kalau saya punya barang, ayah saya minta. Kalau punya sepeda motor ya ayah saya minta, alias apa itu, ayah saya minta ganti rugi ya guys ya. Ya guys, lah itu apa, di setiap keluarga apa itu ada yang kayak gitu nggak ya guys ya. Saya juga bingung dengan ayahku ini guys. Dia itu pegawai negeri loh guys ya, eselon pejabat tingkat tinggi loh. Dia golongannya tinggi loh, setara dengan menteri apa apa itu nggak tahu. Ayah saya yang cerita gitu bla 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 ya gitulah. Ya kalau saya kan orang dari 3 bersaudara, saya yang anak pertama. Anak saya kan bodoh, adik-adik saya kan kuliah semua. Ya yang saya heran itu, kalau saya punya sepeda motor sendiri itu selalu diminta terus saja ganti rugi. Nah waktu itu saya menikah juga, waktu itu juga saya kan juga menikah. Nah saya juga dibelikan oleh orang tua saya, oleh bapak saya nih, saya belikan sepeda motor untuk kamu ya, nanti dirawat ya, dirawat dengan baik ya sepeda motornya. Iya. Setelah bla 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 berapa bulan, tahu ayah saya itu nggak tahu, nggak punya duit apa-apa. Ya sepeda motor saya diambil lagi. Jadi saya itu sengsara terus ini, nggak punya sepeda motor karena apa? Diminta oleh orang tua. Ya di dunia ini adakah orang tua bapak yang selalu minta ganti rugi pada anaknya? Ya yang saya nggak suka sama ayah saya kan gini, karena kan ayah saya karena seorang pegawai negeri, sekarang udah pensiun. Nah dia itu minta ganti rugi kepada saya ya guys ya, juga pada adik saya juga. Ternyata ganti rugi minta apa ya, minta uang. Saya heran, ayah saya itu selalu minta uang terus saja, apa dia minta ganti rugi, aku gitu juga. Ya sampai sekarang saya juga bingung nih. Nah ini saya sekarang juga nggak punya sepeda motor ini.
Kemarin tuh punya sepeda motor terakhir itu beli sendiri, akhirnya dijual untuk kebutuhan apa ya, mendesak oleh ibuku karena ibuku juga membantu orang lain, akhirnya sepeda motor saya juga kejual juga. Ya hasil jerih payah sendiri dijual untuk apa itu, ya gitulah orang tua saya. Ya ternyata yang paling parah itu bapak saya guys itu. Kalau saya punya apa-apa itu selalu diminta terus saja, saya juga bingung ya. Ya apa ada yang di dunia ini seorang bapak minta ganti rugi kepada anaknya. Yang saya heran kalau umpamanya bapak saya orang apa ya, bukan pejabat, hanya orang biasa, nggak punya pekerjaan, tidak pensiunan, tidak apa ya, pegawai negeri. Kalau pensiunan pegawai negeri itu nggak apa-apa, orang biasa itu dia minta nggak apa-apa. Lah ayah saya kan pensiunan pegawai negeri, gaji besar, ya selalu minta ganti rugi kepada anaknya. Yang saya heran juga itu ya guys ya. Gue capek dengan ayah saya guys ya. Ya ternyata ayah saya itu selalu apa, minta ganti rugi kepada orang tuanya. Ternyata ayah saya juga itu kan apa ya, mau menjaga nama dirinya sendiri. Egonya bapak saya kan besar sekali. Dia ingin terkenal di depan orang. Dia selalu membantu. Ya, yang dikorbankan ayah saya adalah keluarganya. Ya, ayah saya itu juga mementingkan dirinya sendiri sehingga ya yang dikorbankan tuh keluarganya. Ya, jadi morak-marik semua ya, berantakan semua. Ya sampai sekarang saya itu mementingkan diri sendiri, ingin menjaga nama baiknya di depan umum. Ya gitulah kenapa saya tidak punya sepeda motor sendiri ya guys ya. Sampai sekarang, tapi kemarin tuh saya belikan dikasih sama saudara saya. Itu ada laki-laki saya sepeda motor itulah. Nah, itu ndolanya lagi itu ya gitulah. Ya sepeda motornya digadaikan oleh ibu saya untuk kebutuhan mendesak. Ya cari utang sana sini ya. Jadi saya nggak punya sepeda motor lagi nih. Mudah-mudahan yang digadaikan sepeda motor itu yang sepeda motor yang digadaikan itu mudah-mudahan bisa kembali ya guys ya, bisa ditebus lagi ya guys ya. Gue sampai sekarang juga bingung ini guys ya. Gue mau cerita apa itu. Ya gitulah orang tua saya apa bapak saya itu selalu minta ganti rugi aja sampai sekarang. Gue itu sampai bingung lagi nih. Ya untung saya nggak minta kepada Bapak Deddy Mulyadi, terus Deddy Kobuser, Willy Salim, siapa itu Raffi Ahmad. Bang, saya mintakan belikan sepeda motor. Wah, untung saya nggak kayak gitu ya guys ya. Minta kepada orang-orang tolong belikan sepeda motor. Seperti apa ya konten kreatornya Mister Terima Kasih itu. Bagi-bagi sepeda motor. Ya ternyata itu ujung-ujungnya juga hoax. Ya apalagi itu Willy Salim bagi-bagi hadiah. Banyak itu sekali ya apa itu bukan Willy Salim saja itu. Ya Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu juga kasih-kasih keluarganya. Ya, saya dulu dari sekarang ya cuma gini aja miskin aja nggak punya rumah, nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil. Ya, karena bapak saya terlalu angkuh guys ya. Ya, gitulah punya bapak nggak bisa bimbing anak dan keluarganya ya gitu. Ya, sampai di sini dulu guys ya cerita saya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Halo.